Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Syahyani SPDGR, peserta Jambore GTK Hebat tahun 2024, kategori Guru Inovatif. Unit Kerja SMA Negeri 1 Pulisusu, Kabupaten Buton Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pernahkah Anda membayangkan mengapa setiap siswa di kelas memiliki kecepatan belajar yang berbeda? Kenapa ada yang cepat paham, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama? Jawabannya sederhana, karena setiap siswa unik. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang visual, auditori, kinestetik, atau bahkan kombinasi dari semuanya. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk mengakomodasi semua gaya belajar tersebut. Itulah alasan kenapa saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melaksanakan asesmen kognitif diagnostik. Dengan memanfaatkan aplikasi Quizizz, saya dapat dengan mudah mengetahui pengetahuan awal peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Asesmen ini bertujuan untuk memetakan kesiapan belajar peserta didik. Langkah kedua yaitu melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif untuk memetakan gaya belajar peserta didik. Asesmen ini saya lakukan dengan meminta peserta didik untuk mengisi survei di Google Form yang saya bagikan di grup kelasnya. Selanjutnya, saya mengidentifikasi hasil asesmen kognitif diagnostik sehingga memperoleh hasil sebagai berikut. Dari 36 siswa terdapat 24 siswa kategori paham tingkat tinggi dan 12 siswa kategori paham tingkat menengah. Dan hasil asesmen diagnostik non-kognitif adalah 10 siswa bergaya belajar kinestetik, 8 siswa bergaya belajar auditori, dan 18 siswa bergaya belajar visual. Hasil asesmen ini membantu saya untuk merancang pembelajaran diferensiasi seperti menyiapkan media dan dasar membuat kelompok pada saat pembelajaran. Kegiatan pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam, berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. Sebelum belajar, saya terlebih dahulu melakukan ice breaking. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman, menyenangkan, dan interaktif dalam proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah sasaran atau hasil yang ingin dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. Apakah masih ada yang ingat mata pelajaran ini? Pada diferensiasi konten, saya mengakomodasi siswa berdasarkan gaya belajarnya. Tahap ini saya membagi kelompok berdasarkan tingkat pemahaman dan gaya belajar peserta didik. 1 kelompok auditori, 1 kelompok kinestetik, dan 2 kelompok visual. Untuk kelompok auditori, saya memberikan penjelasan secara detail dan runtut tentang setiap langkah yang harus dilakukan, mulai dari membuka Google Earth hingga menyimpan file ke Microsoft Word. Dan kelompok visual, saya mendemonstrasikan secara langsung setiap langkah pembuatan peta dari Google Earth ke Microsoft Word. Sedangkan pada kelompok kinestetik, siswa langsung melakukan praktik membuka Google Earth hingga ke tahap-tahap selanjutnya dengan bimbingan guru. Pada diferensiasi proses, untuk kelompok auditori, saya atau teman kelompoknya menjelaskan secara detail langkah-langkah membuat peta dan siswa mendengarkan dengan seksama penjelasan sambil mengikuti langkah-langkah tersebut. Pada kelompok visual, siswa mengerjakan proyek yang ditugaskan berdasarkan demonstrasi yang telah saya tampilkan. Mengikuti langkah-langkah mulai dari membuka Google Earth, tangkapan layar, simpan gambar, menyisipkan gambar ke Microsoft Word, menyesuaikan ukuran, menambahkan detail, hingga menyiapkan dokumen.
Sedangkan kelompok kinestetik, saya mengajak siswa untuk menjelajahi Google Earth secara interaktif, seperti memperkecil dan memperbesar peta, serta memutarnya pada tampilan 3 dimensi. Selanjutnya, diferensiasi produk. Setiap kelompok akan mempresentasikan produk yang telah dibuat di depan kelas. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa inilah tampilan dari Google Earth yang terdiri dari beberapa kecamatan, yaitu ialah Haji, Jampaka, Kalibu, Loji, Lipu, Lakonea, Lemoahi, dan Desa Kalibu. Yang abu-abu ini adalah Loji yang berwarna hijau muda. Di sini adalah Bone Lipu. Setelah melakukan presentasi, kami bersama-sama menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Proyek membuat peta dari kombinasi Google Earth dan Microsoft Word merupakan upaya kreatif yang saya lakukan dalam konteks pembelajaran SIG agar siswa dapat lebih mudah memahami komponen SIG, memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan kreativitas siswa, meningkatkan minat siswa, serta mengenalkan bahwa belajar geografi adalah hal yang menyenangkan. Silakan suatu. Jadi kesan saya dari pertemuan kita pada hari ini itu sangat, ya seperti yang dikatakan tadi, bahwa sangat menyenangkan karena di sini kita dapat mempelajari cara-cara membuat peta yang dipindahkan dari Google Earth menuju ke Microsoft Word, juga mengambil foto dari Google Earth dan kita save ke file kita. Kemudian mungkin seperti memindahkan peta dari Google Earth ke Microsoft Word itu sangat seru juga, karena di situ kita dapat membuat dalam bentuk puzzle terlebih dahulu kemudian disatukan. Sebagai leader di sekolah, untuk itu secara pribadi saya sangat terkesan dengan praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Siti Nur Sahyani, telah menunjukkan inovasi yang luar biasa dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi proyek peta Google Earth. Ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang sistem informasi geografi, tetapi juga mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Saya sangat mengapresiasi upaya Ibu Siti Nur Sahyani dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuli Susu. Saya sangat mengapresiasi praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Siti Nur Sahyani dalam menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas. Membuat peta dari Google Earth ke Microsoft Word merupakan inovasi terbaru dalam proses pembelajaran sistem informasi geografi, karena membuat siswa lebih aktif dan antusias dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Saya sangat tertarik dengan pendekatan diferensiasi yang diterapkan dalam proyek yang dilakukan oleh Ibu Nur Sahyani. Saya mengapresiasi praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Sahyani. Pembelajaran berdiferensiasi sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran karena menyesuaikan dengan minat, bakat, dan gaya belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi adalah kunci untuk menciptakan kelas yang inklusif dan efektif. Semoga video ini menginspirasi Anda untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ingat, setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.